Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devi Manda Barul dari jurusan Pariwisata Prodi Tata Boga. Saya dari kelas TB3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam, terus makna-makna Islam dan pendekatan substansi agama. Yang pertama, Islam berasal dari 3 akar, yaitu aslam artinya berserah diri, salam artinya damai, salamah artinya keselamatan. Jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswi menemukan batu yang sangat besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jelaskan. Benar, perbuatan mahasiswi yang menyingkirkan batu dari jalan itu termasuk dengan ajaran dan definisi amal baik dalam Islam. Itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Imanu bid'un wa sab'una syu'bah au bid'un wa situna syu'bah fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thoriq wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahu Muslim. Artinya, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Serta rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Islam memandang amal soleh bukan hanya sholat, puasa, dan sebagainya, tetapi juga perbuatan baik sosial yang memberi manfaat dan mencegah bahaya. Walaupun terlihat sederhana, perbuatan kecil seperti itu memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah, karena termasuk amal jariyah dalam bentuk menjaga keselamatan serta memberi manfaat kepada orang lain, meski dengan hal kecil seperti menyingkirkan batu di jalan. Nomor 2, jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Secara lugawi atau etimologis, kata Islam berasal dari 3 akar kata dan juga mempunyai makna, yakni aslama, artinya berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah. Firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta ulil amri di antara kamu. Salam artinya damai atau kedamaian, yakni menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati karena banyak berzikir, mengingat Allah. Sebagaimana firman-Nya, Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dari hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 surah ke-13. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun sedang berbaring. Itu terdapat surah di Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya,
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Al-Imran ayat 191, surah ketiga. Salamah artinya selamat atau keselamatan, menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Kunci memilih selamat dunia akhirat adalah memilih kematian yang selamat, mati husnul khotimah. Karena mati yang hanya satu kali terjadi merupakan pintu gerbang akhirat. Maksudnya, keselamatan akhirat sangat bergantung jenis kematiannya. Jika matinya selamat atau mati husnul khotimah, maka di akhirat akan selamat selama-lamanya, yakni masuk surganya. Tapi jika mati sesat, mati su'ul khotimah, maka di akhirat akan celaka selama-lamanya, yakni masuk nerakanya. Nauzubillahi min zalik. Adapun jenis kematian, selamat atau sesat, sangat bergantung kepada jalan hidup yang dipilih di dunia. Jika jalan hidup yang dipilih itu sirotol mustaqim, jalan lurusnya, Tuhan yang diajarkan, dibimbingkan, dan diteladankan oleh Rasulullah, maka ketika mati akan mengalami kematian yang selamat, mati husnul khotimah. Akan tetapi, jika jalan hidup yang dipilihnya itu bukan sirotol mustaqim atau menyimpang dari sirotol mustaqim, maka ketika mati akan mengalami kematian yang sesat, mati su'ul khotimah. Yang ketiga, pendekatan substansi agama terdapat 3, yaitu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Al-Syari'ati menegaskan bahwa ada 2 metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Pertama, pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan kedua, pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah SAW menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Syariati menegaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang Al-Quran sebagai sumber dari segala ide Islam. Ide-ide Islam dan pengetahuan serta pemahaman sejarah Islam sebagai sumber segala peristiwa yang pernah terjadi dalam masa yang berbeda adalah 2 metode fundamental untuk mencapai suatu pengetahuan tentang Islam yang benar dan ilmiah. Hamid Al-Gard, 1985. Syariati menyadari bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap kedua metode itu adalah Al-Quran dan jenis Islam di kalangan orang muslim pada umumnya sangat rendah. Implikasi dari yang dikatakannya itu adalah bahwa untuk memahami Islam secara tepat, kedua sumber asli tersebut harus dikaji secara komprehensif. Mukti Ali menyebutkan bahwa kedua metode yang dianjurkan Syariati adalah fundamental untuk memahami Islam secara tepat. Tentang kedua metode tersebut, Mukti Ali mengungkapkan, inilah kedua metode yang harus kita gunakan untuk mempelajari Islam. Namun, sayang sekali bahwa studi Al-Quran dan studi sejarah Islam adalah sangat lemah di negara kita. Juga di dunia Islam, kenyataannya kedua studi itu hanya berada di pinggiran saja dari kelompok studi Islam. Mukti Ali 1990. Al-Quran memiliki sistematika yang sangat berbeda dengan sistematika penulis buku. Dalam Al-Quran ada nama surah tetapi bukan bab, tema, atau judul. Ada ayat dengan nomor berurutan tetapi bukan representasi pengurutan kalimat alinea dan atau ide. Dalam Al-Quran banyak dibicarakan tentang saat sholat dan zakat, tapi tidak ditemukan adanya bab sholat, bab zakat, dan sebagainya. Sebagaimana bab dalam buku kisah para nabi atau rasul tersebar dalam banyak surah dan ayat. Kisah Nabi Adam dengan malaikat dan iblis sebagai inti kisah tersebar dalam banyak surah dan ayat Al-Quran. Kisah Nabi Musa sebagai kisah paling panjang
dalam Al-Quran, tersebar dalam puluhan belasan surah dan ratusan ayat. Demikian juga kisah para nabi dan rasul tersebar di beberapa surah dan puluhan ayat, kecuali kisah Nabi Yusuf diuraikan secara lengkap dan menghabiskan satu surah, surah Yusuf. Ini sistematika yang unik. Al-Maududi memandang kenyataan ini sebagai bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Yang B, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Metode disiplin ilmu sebenarnya lebih tepat digunakan oleh para santri di pondok-pondok, pesantren, dan mahasiswa IAIN, program studi ilmu-ilmu agama. Namun, para ulama berhasil menyederhanakan disiplin ilmu agama sehingga mudah dipahami orang awam sekalipun. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara semanusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Adapun akhlak membicarakan baik buruknya suatu perbuatan, baik secara parsial masing-masing perbuatan maupun komparatif, memilih satu dari 2 atau beberapa perbuatan yang baik-baik. Disiplin ilmu agama meliputi ilmu tafsir dan ulumul Quran, ilmu hadis dan ulumul hadis, perbandingan mazhab dan ushul fiqh, teologi dan tasawuf, sejarah Islam dan filsafah, sejarah Al-Quran, akhlak Islam dan falsafah, akhlak dan teosofi, kajian Al-Quran, fikih, teologi, tasawuf, dan hikmah secara komprehensif dan integral yang masih asing di kalangan para pelajar agama sekalipun. Tabel akidah, syariat, akhlak, dan tasawuf. Dimensi sofistik ilmu tasawuf, sikap dan amal, ma'rifat bizatillah. Dimensi keimanan, ilmu akidah, sikap dan amal beriman dengan rukun iman. Ibadah, ilmu syariat, beribadah dengan benar dan ikhlas, terutama rukun Islam. Dimensi akhlak, ilmu akhlak, sikap dan amal berakhlakul karimah. Mitologi disiplin ilmu model syaitu tidak dimaksudkan untuk menentukan urutan-urutan berdasarkan prioritas amal. Metode yang tepat untuk menjawab masalah ini adalah ilmu fardu ainnya Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan ilmu fardu ain. Ilmu yang masuk ke dalam kategori ini adalah pengetahuan tentang tauhid yang benar, pengetahuan tentang 1. Tauhid yang benar, 2. Zat dan sifat-sifat Allah, 3. Cara-cara beribadah yang benar, 4. Masalah halal haram termasuk halal haram dalam bermuamalah, 5. Pengetahuan tentang hal ihwal hati, perbuatan-perbuatan terpuji, sabar, syukur, dermawan, berbuat baik, bergaul dengan baik, benar dalam segala hal, dan ikhlas, serta menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, mendengki, iri, menipu, sombong, pamer, marah, pembenci, dan kikir. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam, maqasid asy-syariyah ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Mukhtar Yahya dan Fatuh Rahman 1986. Para ulama yang benar menduduki posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merupakan pewaris nabi yang bertugas menjaga dan menegakkan agama. Sedangkan ulama yang mudah dibeli, menjual murah ayat-ayat Allah, tercelah dan dikategorikan sebagai ulama ulama yang buruk atau perusak agama. Demikian juga
sikap inklusif terhadap mazhab, pemikiran dan keyakinan yang berbeda, tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam kategori menjaga agama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tinta ulama jika ditimbang dengan darah syuhada atau orang yang mati syahid, maka lebih berat tinta ulama. Hadis ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi kedudukan syuhada. Mereka telah mengorbankan nyawanya demi menegakkan kalimat Allah, agama Islam. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.